Bab 3 Pertemuan pertama, apakah kamu melihatku telanjang? Si cantik rupanya kesal, tapi tetap saja memesona. Ya, aku tidak pernah melewatkan sesuatu di depan mata aku. Si Yan mengangguk, bahkan tidak repot-repot menyangkalnya. Apakah kamu menikmatinya? Kulit seperti porselen, payudara seperti bunga. Aku akan mengatakan itu adalah pesta untuk mata, si Yan anehnya jujur. Kamu ingin melihat lebih banyak? Mo Yanyu sangat marah. Dia belum pernah bertemu pria yang tidak tahu malu seperti itu. Ya, jika kamu tidak keberatan melepas celanamu, dan jangan keberatan aku menatapmu, maka ya, aku akan senang untuk melihat lebih dekat. Si Yan tersenyum. Rupanya, si Yan tidak mau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Sebelum dia datang ke dunia ini, setiap kali dia menyelesaikan olahraga ekstrim, dia harus menemukan seorang wanita untuk kesenangan. Olahraga ekstrim adalah antusiasme terbesarnya, sementara wanita adalah bumbu paling penting dalam hidupnya. Mo Yanyu hampir melompat-lompat di atas kakinya. Siapa sih orang ini? Dasar bajingan. Tampak seperti hantu dan entah dari mana. Setiap kata yang dia ucapkan begitu tak tahu malu dan dia bahkan tampak bangga pada dirinya sendiri. Jika ada kompetisi untuk bajingan tak tahu malu, dia akan memegang mahkota. Mo Yanyu harus mengambil napas dalam-dalam sebelum dia mulai berbicara lagi, sementara payudaranya yang indah naik turun, gelombang kemarahan berkembang di dadanya. Yang mengejutkan. Dia tertawa, bagus. Baik, sangat bagus. Mendengar dia mengatakan ini, si Yan bahkan lebih bahagia, dan senyum tanduk muncul di wajahnya. Wow, sepertinya kamu tidak keberatan sama sekali. Baiklah, silakan saja. Aku benar-benar menantikannya. Aku tidak terlalu memperhatikan terakhir kali, tapi kali ini aku tidak akan melewatkan apapun. Mo Yanyu benar-benar terkejut dengan tanggapan si Yan. Setelah dia tahu dia tidak menggoda, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Tidak akan melewat. Apapun pantatku. Mengutuk, Mo Yanyu menyilangkan lengannya. Tangannya tiba-tiba dikelilingi oleh lampu hijau yang bersinar. Dia merentangkan tangannya, menembakkan sinar hijau setajam petir ke arah si Yan. Verdan Crescent Slash 1, dalam hitungan detik, lampu hijau menyala. Semua hal di antara keduanya dipotong-potong. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, petir hijau menghantam tepat di dada si Yan. Ledakan. Si Yan terangkat dari tanah dan terlempar ke belakang. Tubuhnya yang seperti kerangka tidak bisa menyeimbangkan dirinya sendiri dan jatuh ke dalam semak belukar. Dadanya rusak parah sampai ke titik di mana tulang terlihat. Merasakan rasa sakit yang membakar seperti itu, dia hampir merasa seperti sekarat. Mengikuti Verdan Crescent Slash, jalan antara kedua orang itu jelas. Segala sesuatu di antaranya telah berubah menjadi debu. Mo Yanyu membuatnya bergerak menuju si Yan, wajahnya sedingin es. Si Yan akhirnya kembali sadar. Rasa sakit yang hebat di dadanya membuatnya menyadari bahwa gadis di depannya tidak mudah dihadapi. Di dunia tempat dia berasal, bahkan jika dia melakukan hal yang sama, skenario terburuk gadis itu memanggilnya brengsek atau mengajukan gugatan terhadapnya, tidak seperti ini. Dia masih baru di tempat ini dan tidak terbiasa dengan cara hidup yang kejam di sini. Terutama di hutan gelap, karena hutan ini tidak tunduk pada yurisdiksi negara mana pun dan juga berisi berbagai macam binatang iblis serta tumbuhan yang berharga dan eksotis. Para pejuang menganggap hutan sebagai tempat latihan mereka, sementara tentara bayaran dan pedagang melihat tempat ini sebagai harta karun alami. Tidak ada batasan dan tidak ada aturan di hutan ini. Karena binatang iblis dan tanaman obat berharga di sini, perampokan dan pembunuhan tidak pernah asing di tempat ini. Pengkhianatan dan penikaman kembali juga merupakan teman lama di dalam hutan ini. Pun dan juga berisi berbagai macam binatang iblis serta tumbuhan yang berharga dan eksotis. Para pejuang menganggap hutan sebagai tempat latihan mereka, sementara tentara bayaran dan pedagang melihat tempat ini sebagai harta karun alami. Tidak ada batasan dan tidak ada aturan di hutan ini. Karena binatang iblis dan tanaman obat berharga di sini, perampokan dan pembunuhan tidak pernah asing di tempat ini. Pengkhianatan dan penikaman kembali juga merupakan teman lama di dalam hutan ini. Tempat yang gila. Hukum rimba memerintah hutan gelap. Yang kuat melahap yang lemah. Inilah mengapa dia dipukul dengan keras. Dia lengah, tidak pernah berharap seorang gadis seperti dia akan mencoba membunuhnya karena alasan sepele. Pikiran si Yan tiba-tiba jernih. Lemah yang mendalam yang tersisa ki dalam dirinya secara bertahap berkumpul di sekitar luka di dadanya dan mulai menyembuhkannya. Dengan ki mendalam bergerak di sekitar tubuhnya,
Rasa sakit membakar berkurang. Langkah kaki di tanah basah menunjukkan bahwa Mo Yanyu mendekat. Xian melompat dengan gugup, menenangkan pikirannya, dan menatap lurus ke arah gadis yang berjalan perlahan ke arahnya. Kamu bermaksud membunuhku? Masih bernafas, Mo Yanyu sedikit mengerutkan kening, dan berhenti sekitar 25 meter di depan Xian. Dia melirik penasaran tapi hati-hati padanya, dan berpikir, ada ki yang mendalam di dalam dirinya. Seorang prajurit pemula. Sepertinya aku seharusnya memukulnya lebih keras. Xian menjadi serius saat ini, dengan tidak lagi menggoda atau bercanda. Dia memusatkan perhatiannya pada gadis itu karena dia tahu bahwa dia akan segera menyerang lagi. Dia bisa merasakan ki-nya lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Ini adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Xian cepat menyesuaikan diri dan kembali ke keadaan dingin yang selalu dia pertahankan selama olahraga ekstremnya. Pada saat itu, dia tidak bisa merasakan sakit di dadanya. Dia bisa merasakan apapun kecuali ki mendalam yang lemah mengalir melalui tubuhnya dan bergegas melalui nadinya, semakin cepat dan lebih cepat. Saat berikutnya, gelombang energi liar meletus dari sudut terdalam tubuhnya. Perasaan itu mengejutkan. Dia merasa otaknya meledak. Setelah itu, seluruh dunia tiba-tiba terdiam. Badum, badum. Xian bisa mendengar detak jantungnya sendiri keras dan jelas. Dengan detak jantungnya yang berdetak kencang, sel-sel di seluruh tubuhnya diaktifkan. Setiap inci tubuhnya menjadi sangat sensitif dan dia bisa merasakan semua yang terjadi di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan getaran terkecil di kulitnya ketika angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya. Energi aneh mulai menyebar dari setiap pori tubuhnya, mengalir ke pembuluh darah dan tulangnya. Rasanya seperti listrik melaju kencang di seluruh sistem pembuluh darahnya. Setelah rasa sakit yang akut di mata Xian, dunia di depannya menjadi sangat berwarna dan jelas. Dia bisa melihat detail terkecil pada setiap daun. Dia memandang wanita yang merupakan kombinasi dari kecantikan ekstrim dan kekejaman, merasakan ki yang mendalam mengalir di bawah kulitnya dengan irama yang indah di nadinya. Hutannya masih sama, tetapi bagi matanya, itu seperti dunia yang sama sekali berbeda di luar sana. Sebelum Xian bisa menikmati perasaan indah ini lagi, dia tiba-tiba merasakan bahwa ki mendalam di dalam tubuh wanita itu mengalir 2 kali lipat kecepatan seperti sebelumnya. Xian bahkan bisa merasakan sarafnya bergetar. Tanpa sadar, dia mendorong kaki kirinya dari tanah dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Dengan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari kakinya, Xian dengan cepat menjauh dari tempat dia berdiri. Api hijau lain dalam bentuk belati hampir meninggalkan bekas pada dirinya. Petir hijau memotong segalanya di sisinya dengan kekuatan yang mengerikan. Kali ini serangannya jauh lebih tepat dan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Xian tidak bisa menahan keringat, mungkin kegugupan, mungkin kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya Xian mengalami jenis pertarungan yang bisa membunuh dalam hitungan detik. Betapa kerennya itu. Ini benar-benar pertempuran hidup dan mati. Dia menikmati ini lebih dari segala jenis olahraga ekstrim. Di dunia lama dari mana dia berasal, ada semua jenis olahraga ekstrim yang tersedia. Namun, hukum, kode moral, dan pemikiran rasional seperti sangkar yang sangat besar membuatnya tetap menjadi tawanan. Dia tidak bisa melakukan hal-hal tanpa batas, dia tidak bisa menuruti hasratnya, tidak bisa menyentuh kawat hukum dan kode moral. Tetapi di sini, di dunia ini di mana hanya yang berkuasa yang memerintah, tidak ada yang dilarang. Tidak ada yang mustahil. Xian tiba-tiba merasakan kegembiraan tumbuh di dalam dirinya. Dia merasa ini mungkin tempat yang tepat untuknya. Ini mungkin hanya surga baginya. Mo Yanyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak mengharapkan Xian untuk menghindari serangan ini. Dia begitu yakin bahwa dia akan hancur berkeping-keping dalam pemogokan ini dan tidak mempersiapkan rencana B. Mendengar suaranya, Xian yang masih menikmati kelangsungan hidupnya baru saja kembali sadar. Tanpa ragu, Xian melompat seperti monyet lincah. Dia meraih pohon anggur di pohon dan mengayunkan dirinya ke depan. Dia kemudian mengambil anggur lain dengan kecepatan. Kilat, terbang ke depan, dan meraih anggur berikutnya. Dalam serangkaian gerakan halus, dia berhasil mendekati Mo Yanyu dalam hitungan detik. Ketika dia sedang berbatu, tanaman merambat di gunung itu memang alat yang berguna. Untuk penggemar olahraga ekstrim seperti Xian, berayun dengan dukungan tanaman merambat adalah naluri alami, seperti monyet liar. Xian dipindahkan dengan cepat melalui semua tanaman merambat dan pohon.
Dia tidak mengikuti pola tertentu, tetapi berhasil mendekati Mo Yanyu. Mo Yanyu telah mencemooh wajahnya, dan menembak semakin banyak belati lampu hijau ke langit, menghancurkan setiap tanaman anggur ke arah Xian. Namun, dia bisa lolos dari serangannya dengan rambut yang lebar setiap saat dan dengan cepat menangkap anggur lain. Yang benar adalah, Xian sudah bisa merasakan pergerakan Qi di tubuh Mo Yanyu. Dia semuanya sangat jelas baginya sekarang. Ketika dia melihat gelombang Qi mendalam di bawah kulitnya, dia akan dengan cepat bergerak ke arah lain. Selama gerakannya, Xian mulai merasa bahwa darah di kolam renang telah mengubahnya entah bagaimana. Dia tidak sekuat sebelumnya, tapi sekarang, tidak hanya gerakan berintensitas tinggi tidak membelahnya, mereka juga membuatnya lebih sensitif dan gesit daripada sebelumnya. Indranya menjadi lebih tajam dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih fleksibel. Swish! Dengan suara keras, kilat hijau tajam terbang ke arahnya, merobek puluhan tanaman merambat di belakangnya. Rupanya, Mo Yanyu hampir kehabisan Qi mendalam setelah serangan yang kuat. Ini adalah kesempatanku. Xian tiba-tiba melompat turun dari pohon, mengambil Mo Yanyu dalam pelukannya seperti elang rakus. Sebelum dia bisa mengumpulkan cukup Qi mendalam untuk menyerang kembali, Xian sudah di atasnya. Boom! Mo Yanyu jatuh ke tanah dengan Xian di atasnya, dengan erat membawa tubuhnya di bawah kendalinya. Tatap muka, Xian bisa merasakan tubuh lembutnya lebih dekat. Payudaranya yang montok terasa sangat lezat dan harum. Ia meremas roti itu dari dekat dadanya yang terbakar. Xian merasakan kesenangan yang melampaui kata-kata, diam-diam menghargai tubuh wanita itu. Sungguh karya seni. Berbeda dengan wanita biasa dari dunia lamanya yang terlihat seksi dan montok di luar, mereka bukan apa-apa tanpa bra. Lepaskan aku. Mo Yanyu mengungkapkan rasa jijiknya tetapi tidak benar-benar berjuang. Dia mengutuk, sialan lepaskan aku. Jika kamu ingin melihat sinar matahari lagi. Jalang. Xian mencibir, kamu hampir membunuhku. Kenapa aku harus membiarkanmu pergi dengan mudah? Mo Yanyu tiba-tiba menjadi gugup. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, dia merasakan ciuman krip ini di wajahnya yang cantik dan suci. Pada saat yang sama, tangan bajingan itu tidak beristirahat juga. Xian menyentuh pantatnya dan mulai menggosoknya dengan cara yang tak pernah puas. Mo Yanyu terbang menjadi marah, roh bela diri di dalam dirinya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Xian yang masih menikmati pesta yang indah ini tiba-tiba merasakan arus listrik yang mengerikan mengalir melalui dirinya. Dia langsung tersengat listrik, seolah-olah dia dipukul oleh taser. Xian tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri lagi, dia juga tidak bisa mengumpulkan Qi di dalam tubuhnya. Mo Yanyu mendorong Xian menjauh, matanya kejam dan sedingin es. Dia melirik Xian yang berbaring di tanah sebentar, dan mengutuk lagi, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu keparat.